Salam. Pak di Pura yang hormati, ini banyak tugas beliau, tapi saya rata-rata pokoknya masih tinggal di ruangan kita. Terima kasih Bapak Ibu Korwil yang sudah mengundang kami. Sesuai agenda hari ini bahwa undangannya adalah penyelarasan UA PPAS 2023. Tadi ada yang belum mendengar UA Yoko saja. Kami di 2020 mulai 2023 memang kebijakan paradigma baru dari Kemendikbud, jadi intinya baru sudah paham. Kemarin kami sampaikan waktu bulan ketiga bergeser kebijakan kita arah beralih ke mutu pendidikan. Nanti akan kami jelaskan secara detail seperti apa pertemuan hari ini, mengapa kami harus melibatkan Korwil dalam rangka penyusunan anggaran. Di KUA PKS itu singkatan dari kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Ini menjadi 2023. Jadi kalau kemarin kita sering ke Monepo saya sampaikan itu RKPD itu apa, Rensa apa, nah ini tahapan kualitas sudah menginjak ke ibaratnya yuk bagi-bagi anggaran seperti apa sih kebutuhannya, kurang lebih seperti itu nanti. Mungkin itu pengantar dari kami, nanti selanjutnya akan disampaikan Pak Sekin sekaligus membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih orang itu? Pak Darto dibaca ya? Nah, berarti suara saya nggak pakai ini, karena saya. Ya, Mas Yoga selaku Kasubag PIP Ibu Pura yang saya hormati, Bapak Ibu Korwil yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah peserta terakhir sudah hadir. Hari ini kami merusui waktu panjenengan untuk hadir, tapi untuk pemahaman kita bersama sehingga menjadi penting untuk kehadiran panjenengan. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan karena nanti di 2023 itu arah kebijakan khususnya berkaitan dengan bidang pendidikan itu berubah. Jadi kalau tahun-tahun kemarin sampai dengan tahun ini kebijakan Kemdikbud banyak mengalir kegiatannya pada sarpras, tahun 2023 akan berubah menjadi arah ke peningkatan mutu pendidikan. Jadi ada 3 kelompok indikator yang nanti akan dituju, yang akan dicapai, dan itu kita termasuk di dalamnya, yaitu ada kelompok indikator angka partisipasi sekolah APS yang indikator kinerjanya meliputi jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Jadi ini menjadi indikator nanti anak usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian jumlah anak usia 7 sampai 15 tahun, artinya SD sampai dengan SMP, itu yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Jadi APS-nya ada 2 itu. Kemudian kelompok indikator kualitas hasil belajar, ini yang sebelumnya kita capai tetapi bukan jadi indikator kinerja. Kualitas hasil belajar itu ada 4 indikator, di mana 4 indikator itu 2 untuk SD, 2 untuk SMP.
ya, yaitu rata-rata kemampuan literasi sekolah dasar berdasarkan asesmen nasional literasinya. Kemudian rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional. Meskipun begitu, tidak ada kemudian ada buku khusus asesmen, kemudian itu drill gitu ya. Ya, maksudnya ini capaian dari kinerja teman-teman guru. Alat ukurnya apa? Asesmen. Asesmen nasional AN itu menjadi alat ukur, dan itu nanti akan menjadi alat ukur bahan analisis untuk semuanya. Yang kelompok indikator ketiga, PAUD, pendidikan anak usia dini. Ini nanti menjadi indikator dengan 3 indikator kinerja, yaitu jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B. Dihitung di wilayah Panjenengan saat ini berapa. Kemudian kemarin Pak Narto menyampaikan ada kuota berapa. Terus siapa yang berani ngambil, siapa yang enggak. Kalau PAUD-nya biasanya yang dulu-dulu itu kebanyakan PAUD itu kan lahir karena ada guru yang mengajar, kemudian menempel di SD karena memang menggunakan bagian dari gedung SD. Terus lama-lama setelah sertifikasi bingung induknya yayasan mana. Begitu ya. Nah, saat ini namanya yang lahir dulu sudah dapat yayasan semua. Ada yang di PGRI, ada yang bernaung di nampaknya yayasan-yayasan juga sudah mulai menata bagi yang sudah, tapi bagi yang belum tetap belum. Terus kalau misalnya ada PAUD kok berdekatan, sama-sama siswanya sedikit 5 gitu. Nah, memang bisa disatukan saja. Beda yayasan. Beda yayasan. Yayasan sama-sama kembang kempis ya. Hanya dalam satu kampung rebutan siswa. Nampaknya perlu dikomunikasikan. Nah itu pentingnya yang SD itu yang melun rumah PAUD, melun rumah TK-nya, sehingga ada harapan anak-anak dari situ juga masuk ke SD. Meskipun berkali-kali saya bilang di berbagai tempat, sesungguhnya SD itu nanti siswanya banyak atau tidak, terlepas dari KB berhasil atau enggak ya. Siswanya itu ngejar ke sekolah itu atau ke madrasah, itu sebetulnya kuncinya satu, trust, kepercayaan masyarakat. Saya kemarin mengumpulkan guru P3K 4 sesi itu, semuanya saya bilangi itu juga, bahwa tidak mungkin SD itu siswanya akan banyak jika setiap pagi saja duluan siswanya lama daripada gurunya. Ketika siswa datang kunci gerbangnya masih dikunci. Ketika orang tuanya pagi-pagi sibuk membuat sarapan, kemudian mencarikan sangu, mongkonatus dan lain sebagainya, diantar karo mangkat nang pasar, lawangi sing digembok, bali saka pasar ijek kaya ngono juga. Kepercayaan masyarakat katurun. Sebetulnya dari sisi itu saja, kalau pelayanan itu benar-benar dilakukan dengan baik, meskipun mengajarnya ya tidak begitu bagus, tapi nek ditunggoni nang kelas temenan asli. Tanya Pak Mungkono itu, orang daerah wilayah sana itu, Magelang sana, itu gurunya banyak yang sepuh-sepuh. Yakin kalau inovasi pembelajarannya kurang, tapi leken ngulang itu. Tekone yo tepat waktu jame, bocah yo diulang ditunggoni nang kelas, mangsane bubar kok kayak bubar. Karena kemarin di P3K yang guyu juga tapi tersinggung juga. Saya beri contoh. Anak guru kok lali pelajaran, begitu masuk kelas, anak-anak sekarang pelajaran apa? Sebenarnya guru lali pelajaran toh. Setelah diingatkan siswa IPS Pak,
Oh iya, sampai mana? Kelas satunya, oh iya begitu. Sekarang buka LKS. Kerjakan halaman 30 sampai 90. Ampun. Siswanya semabuk. Lepas kuwi ditinggal metu saka sekolahan, mau gerek moro nang tanggane sekolahan sing lagi goreng-goreng. Ngendong. Sarange disuguhi. Balik kelas siswanya belum selesai mengerjakan, dilanjutkan di rumah dan esok ora dicocokkan. Itu kan pembelajaran membosankan. Guyu, guru ketika kan guyu, tapi setiap hari angger esok tadi nglakoni kaya ngono awas. Ngambung. Kontraknya nggak diperpanjang kalau kerjanya kayak gitu. Ya, itu tadi tentang hasil belajar. Kemudian yang PAUD tadi, jumlah satuan PAUD yang mendapat minimal akreditasi B. Terus tingkat pertumbuhan pendidikan PAUD, tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D4. Kayaknya kalau yang di TK itu mudah. Iya. Tapi kalau yang PAUD-nya itu PAUD kelompok bermain, kemudian tempat penitipan anak, itu kayaknya kalau harus standar itu ya sulit, karena orang berijazah itu mesti ingin menyesuaikan. Tapi lama-kelamaan kan itu menjadi tempat favorit, sehingga mungkin saja kalau di KB maupun di penitipan anak itu nanti tenaga-tenaganya juga berpendidikan S1. Kemudian yang terakhir, rasio pengawas dan penilik. Nah ini Saya kayak harus dewean. Langsung respon. Tenang saja, nanti pada saatnya kan waktu. tahun 2025 waktunya lama. Suwe-suwe lama. Nah, apa-apa. Nah, itu indikator itu nanti akan merubah arah kebijakan, sehingga kita akan ke peningkatan mutu. Maka tolong dipersiapkan untuk di 2023 nanti kita akan mengarah ke peningkatan mutu di KKG dan K3S, di mana nanti ada kegiatan KKG dan MGMP yang nanti kita akan format bersama-sama. KKG K3S gitu, nanti kegiatan berapa kali pertemuan, untuk targetnya apa gitu, nanti insya Allah Mas Yoga akan menyiapkan anggaran dari sisi APBD. Amin. Bukan hanya itu, insya Allah akan diupayakan. Ini sedang tadi ngitung-ngitung saja sampai dari kemarin sampai nggak pulang. Ya. Sih karena memang di rumah sendirian. Itu nanti termasuk pelaksanaan kalau misalnya Popda atau FLS 2N di tingkat kecamatan, kita akan berupaya supaya bisa dibiayai dari APBD. Pelaksanaan seleksinya. Sehingga yang keuangan bos di sekolah itu konsentrasi untuk mempersiapkan siswanya. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa, dan panjenengan juga ikut mendoakan. Pak Rektor menarik. Ya, ya meskipun saya ikut merencanakan sampai September ya, karena SK saya kan sampai September. Saya langsung definisi. Amin. Itu ya, nanti jadi seperti itu. Kemudian Mas Yoga kalau bisa dimulai dari tahun ini malah apresiasi terhadap anak-anak dan guru yang berprestasi, sehingga nanti bisa diberi penghargaan. Ada anak-anak yang berprestasi yang minimal tingkat provinsi ya, kalau provinsi prestasi kabupaten kan sudah biasa bagi semuanya gitu ya, bagi semuanya. Nanti ada apresiasi, kemudian kalau bisa jadi
gelar karya siswa atau gimana gitu. Nah, itu memotivasi geliat pendidikan yang nampak yang semarak menyemangati anak-anak, apalagi setelah 2 tahun belajar di rumah. Jadi pengen belajar di rumah selama 2 tahun, boh daring, boh dengan modul gitu ya. Anak-anak keren dengan satu sih wong tuanya gelem ngajari gitu ya. Tapi ini mohon maaf ya, dengan 10 itu terkait kenapa itu sekolah kecil tidak direkrut, karena segmennya berbeda. Nek direkrut temenan jangan milih orang sekolah. Tadi baru minta bukan. Jadi anak, misalnya anak kelas 1 kemarin daring atau orang tuanya ngajari kan, ya bosak tayang-tayangnya mesti tayang. Tapi nek ya nuan sebunya di lekok sayang, ya bukan. Orang tuanya setiap hari ke Wana. Wono. Wana. Nggih. Kok kon ngajari baca nulis wong dia saja kelas 6 nggak selesai. Malah nggak sekolah. Nggih. Nah, yang ngajari baca nulis siapa? Ngerti besok tahun berikutnya munggah kelas loro. Ya toh? Iya. Karena semua yang kemarin itu Pas, saya. ya. Itu pas. Saya memang hanya mengepaskan. Kondisi seperti itu selama 2 tahun yang menurut ahli kalau dikejar lagi membutuhkan waktu paling cepat 9 tahun untuk memulihkan kondisi psikologis pembelajaran bagi anak-anak seluruh Indonesia yang seperti itu. Kalau yang di kota-kota rata-rata orang tuanya peduli, lingkungannya peduli, malah awam gurunya baik datang ke rumah akhirnya dibatasi ya, malah ada yang membuka privat. Kreatif. Dan itu rame di Jogja maupun di kota-kota yang lain termasuk di Banjarnegara, malah rame privat itu. Kemarin kok nggak buka. Jadi nanti arahnya kita ke sana, peningkatan itu di samping yang di sini seperti itu. Di Kemdikbud yang berupa DAP itu juga akan berubah. Itu mungkin masih ada, tetapi kalau itu ada malah satu paket menyelesaikan satu sekolah, tapi benar-benar sekolah yang kondisinya parah. Jangan diparah-parahkan terus berharap bagaimana kementerian melihat kondisi sekolah, bagaimana sekolah itu dianggap membutuhkan atau tidak. Satu-satunya data yang dilihat itu Dapodi. Yang kedua, satu-satunya kok ada yang kedua ya, dua-duanya lah ya. Yang kedua, rapor pendidikan. Nah kalau Pak Kadin langsung ditanya, isi mau buka rapor pendidikan. Wis lah. Pak Saidin ngasih moplok. Asal sudah punya akun belajar kan bisa mengakses ya untuk wilayah-wilayah gitu ya. Tapi yang pertama saya belum bisa, kan sudah 2 kali daftar. Jangan kan pula tahu bisa. Itu yang anu ya, yang apa akun belajarnya belum diaktifkan. Apa rapotnya? Udah belajar. Waktu belajarnya. Sudah data 2 kali tapi tidak diapa. Padahal kakaknya tahu kalau jangan pensiunnya masih lama ya. Dibantukan Mbak Devi. Apa ini Bapak Ibu panjenengan penting untuk menginstruksikan kepada kepala sekolah bahwa rapor pendidikan itu harus sering dibuka
Sehingga sekolah tahu kondisinya, tahu profil sekolahnya, tahu platform profil sekolahnya, profil pendidikan. Karena di profil pendidikan itu ada yang memang untuk sekolah, ada yang untuk kabupaten atau pemerintah daerah, yang itu yang akan dipakai untuk mengambil kebijakan di daerah. Nah, yang sekolah itu mestinya sekolah kemudian melakukan pembenahan. Literasinya kok rendah, berarti baca tulis di sekolah itu rendah. Karena saya yakin yang ikut AN, asesmen nasional itu dipilih, paling murah dipilih kelas E. Itu acak kok. Nah, anak sing ora pati pinter kalau ora sah mlebu. Ini acak, dapurnya acak. Jadi disajikan apa adanya saja itu kan sebetulnya itu apa namanya konversi atau peralihan memindah dari tadinya evaluasi EDS itu. Nah, cuma kalau EDS itu memang benar-benar dilakukan sendiri, tetapi kejujurannya kurang. Betul. Takut kalau kondisinya jelek, sehingga akan berdampak pada sekolah itu. Nah, sekarang dengan AN itu akan tersaji apa adanya, dan itu menjadi bahan evaluasi diri juga. Di samping nanti justru dengan kondisi itu akan mendapat intervensi dari Kemdikbud maupun dari pemerintah daerah. Karena dasar melakukan tindakan itu mengambilnya dari profil pendidikan. Nah, profil pendidikan itu dasarnya dari raport pendidikan. Dan semuanya itu bisa dilihat di platform profil pendidikan di websitenya Kemdikbud. Tentu masuknya dengan akun belajar masing-masing. Pak Reto tetap nyatet loh. Tetap semangat. Terus Pak, di akhir harus dinikmati benar-benar pekerjaannya. Karena apa? Nanti kalau sudah pensiun tidak bisa bekerja sendiri. Nanti mau. Ya betul. Inggris terbanget Inggris. Itu kaitannya dengan ini. Nanti aja ya. Biar saya nggak lupa. Terus ini pesan juga. Nggak pedes nih pesannya. Ya. Kaitannya dengan aset di sekolah. Ini temuannya BPK. Permasalahan tindak lanjut yang belum bisa dipenuhi sampai dengan tahun 2022 ini terkait pemutakhiran informasi yang ada pada KIB, Kartu Induk Barang. Ya nanti KIP sama KIR. Ya nggak sama kan karena tadi KIP. KIP sama KIR ya. Jadi kartu induk barang dan kartu induk uang itu di print kemudian ditempel sesuai dengan ketentuan. Ini yang belum dilakukan banyak sekolah sehingga masih jadi temuan BPK. Nek sekolahan ngeprintnya kangelan, ya biar dibantu teman yang aset di kecamatan. Hanya banget. Kalau tidak ada biayanya, sekolah kan ada anggaran fotokopi. Kalau naik laporan ning bos kayak fotokopi akhirnya karuan kok ngasih kir baru rata print gitu loh. Ya.
Ini penting. Karena kalau sudah jadi temuan itu nanti akan setiap tahun evaluasi terus tentang itu. Nah, itu tadi progres pemutahiran KIB dan KIR pada Didikpora itu masih sangat rendah. Baru 10% dan ini persentase terbesarnya ada di sekolah. Kalau BPKAD itu 95%, tapi BPKAD hanya memang yang di kantor itu saja. Kalau di Didikpora, kalau hanya yang di kantor saja sebetulnya persentasenya tinggi. Tapi karena digabung dengan yang di sekolah, persentasenya menjadi 10%. Tolong teman-teman di sekolah untuk memutakhirkan KIB dan KIR. Dan labelisasi BMD, barang milik daerah. Kursi-kursi dilabel, lemari. Karena kita nggak tahu BPK nanti nyempelnya kemana lagi. Buku-buku juga dilabel. Ya memang dari pekerjaan tersendiri karena dibiarkan lama. Kalau mebel setiap beli langsung dilabel itu nggak kepikiran. Nah kemudian saya juga titip pesan teman-teman, kalau belanja barang harus sesuai dengan apa yang direncanakan di Simda. Nanti kan laporannya di Arkas ya. Nah, itu harus sesuai. Jangan sampai Simdanya beli ini, Arkasnya juga beli ini, barangnya di sekolah beda. Apalagi beli ini berupa barang, tapi dicari barangnya nggak ada. Ada toko berarti Bu. Belum dikirim, dia belum dikirim, bayarnya bukan ke situ. Terusnya mengelola lembaga milik pemerintah itu semuanya harus disesuaikan dengan perencanaan. Nah, disesuaikan dengan perencanaan. Kalau memang umpamanya satu tahapan pengadaan itu belum selesai 1 tahun, ya biar nanti diselesaikan tahun berikutnya. Biasanya ngoyo, terus akhirnya punya hutang. Nah, itu melebarnya yang saya sampaikan dari apa tadi tentang indikator kinerja yang tahun 2023 itu berubah, indikator kinerja kita. Jadi arahnya ke peningkatan mutu, ya. Maka kita akan memfasilitasi peningkatan mutu guru, kemudian fasilitasi peningkatan prestasi siswa, mengapresiasi arahnya begitu. Dan pemerintah pusat pun seperti itu lewat program Merdeka Belajar. Dan tentang bantuan fisik itu dari pusat pun masih ada, tapi sistemnya berbeda. Dan memang betul-betul yang namanya apa? Dapodi itu benar-benar difungsikan oleh pusat. Maka operator itu ya harus diberi nasihat supaya komitmennya baik. Ini kaitannya dengan etika dan profesionalisme. Kami pun nanti kalau pas kumpul dengan operator ya mesti akan diberi apa ya, dari pemahaman tentang tugas dan pokok serta di samping kewajiban dan resikonya, karena sebetulnya mereka juga sudah menandatangani surat pernyataan bahaya kira-kira tuta. Bagaimana kemudian apabila sekolah itu dengan terpaksa harus mengganti operator, jangan sekonyong-konyong order. Mestinya tidak langsung ke PEP minta ini diganti, tapi kepala sekolah membuat surat permohonan penggantian operator kepada kepala Didikpora. Nanti dari kepala Didikpora akan didisposisi.
Nah kalau itu jalurnya resmi, misalnya operator pindah atau diangkat jadi P3K, kan otomatis harus ganti itu dengan penggantian itu. Supaya apa? Supaya sesuai prosedur. Nanti artinya di bagian yang menangani Dapodi ini pun untuk menghentikan akun dari operator itu sudah ada perintah, nggak ada kesalahan. Ada perintah. Masalahnya kalau tidak dibemetik, ditutup dulu, nanti ganti yang akan baru. Tidak semuanya orang kadang baik, kadang ada yang sedikit-sedikit nakal sengaja memang gitu. Sehingga kalau diganggu sedikit karena akunnya di dalam masih sama. Ya. Tapi ya tidak semuanya seperti itu, kasuistis lah ya, kasuistis. Wong sing gampang nesunan, tersinggungan, mengganggu jalan oleh operator baru jalan, tapi kadang-kadang diganggu sedikit. kita kali. Iya. Maka yang seperti itu harus ganti operator, nanti ganti password. Tapi prosedurnya seperti itu. Tapi orang sidik-sidik ganti, sidik-sidik ganti. Nanti saya ya. Akhirnya demikian. Mohon maaf kalau saya sambil guean, tapi yang intinya sudah ya. Seperti ini memang saya bawaan, jadi kontak dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi PLT Sekdi. Kalau saya pakai ini Pak, saya merasa berdosa kalau sudah menganggarkan sesuatu tidak ada manfaat. Cari dulu itu menganggarkan sangat susah. Pinter. Kita manfaatkan. Saya suka beda-beda soalnya. Jadi tadi sudah sampaikan Pak Sekdi, Bapak Ibu, paradigma kita di pembelajaran di pendidikan itu sudah berubah. Jadi prinsipnya kita fokus. Kalau melihat rapor pendidikan beberapa waktu yang lalu kami sampaikan di lantai 3 sampai ada yang disetrap. Tidak merasa Pak Adi itu, tapi gak apa-apa dalam rangka masih bisa edukasi kita. Tapi melatih kira nanti selanjutnya kami keliling tentang pendidikan ke beberapa modul dulu. Nah, dari rapor pendidikan itu kelihatan dari disampaikan Pak Sekdi, rapor kabupaten seperti apa, rapor sekolah, kalau rapor sekolah nanti kami sudah sampaikan kemarin, kami minta dukungan Bapak Ibu, silakan nanti ke sekolah seperti apa kelihatannya. Nah, rapor kabupaten kami melihatnya seperti itu juga sama. Dari misalnya yang sangat rendah adalah numerasi, kemudian kompetensi pendidik kita itu, kemudian kegiatan yang untuk anak-anak, kegiatan untuk anak-anak kita. Jadi kami di KUA PKS 2022 harapan saya kira itu masih minggu depan, 2 minggu lagi lah. Ternyata baru mau masuk sini sudah dibuka sama Bapak Litbang, Mas 2022 sudah kita buka, kalau mau disesuaikan segera. Waduh, segera itu. Padahal kemarin tadi sampaikan Pak, jadi 3 hari yang lalu itu kami baru menyusun perubahan 2022. Memang kami di PP ya target waktunya seperti itu Bapak Ibu. 2022 belum selesai, ini kan masih bulan Juni nih. Kami harus merubah anggaran di 2022. Jadi mungkin nanti kemarin dari awal tahun kami sudah keliling ke beberapa korwil yang Pak Korwil di balik pada Narumanesa Punggelan, karena memang kebijakan Bapak Kepala Dinas sesuai dengan range kita untuk terutama yang sarpras ya, ini saya cerita sarpras dulu, itu di 4 korwil tersebut, yang lain nggak usah meri. Kenapa seperti itu? Karena memang ya kita sadari pemerataan khususnya yang sarpras masih sangat jauh. Usaha ke atas ternyata ada yang sekolah BAB-nya di kebun nggak jadi. Nah kalau ini masih menjadi selain prioritas kita. Kemarin kita cerita ke Pak Kadin itu ya salah satu proyek yang suaranya 1000 toilet mungkin di 2023. Nanti kita anggarkan di 2023. Nah 2022 kebetulan di perubahan
insya Allah bisa kami sisihkan nanti beberapa sekolah. Ada juga kemarin ketika kami mau nebos, ada yang kalau toilet sarana dasar insya Allah kami upayakan semaksimal mungkin. Di perubahan 2022 hanya 2022 ini kita keterbatasan waktu, tapi jadi nanti mungkin nggak bisa sekolah. Meskipun sebenarnya di 2022 ini kami ada alokasi anggaran cukup, artinya kami ada sisa dari bos yang akan kami share untuk sekolah-sekolah, terutama yang sahabat. Tapi sahabat karena waktu perubahan anggaran itu kan hanya 2020, hanya 2 bulan, jadi fisiknya mungkin kelihatannya agak berat. Nah, tadi disampaikan kalau perubahan 2022 mau kita mulai untuk kegiatan yang peningkatan kompetensi, saya sih mempersilahkan, kalau nanti didiskusikan saja, kita diskusi saja. Artinya begini, kalau dulu sebelum waktu jadi UPT kan ada anggaran, namanya gitu. Nah, sekarang kan tidak bisa, tapi masih bisa dianggarkan nanti masuk ke dinas. Misalnya peningkatan kompetensi guru di Korwil Parinaru, Pak Biarto boleh mengadakan kegiatan kompetensi guru didiskusikan dengan KKG apa itu namanya, saya belum begini ini monggo nanti muncul nama kegiatannya, nanti saya berikan formnya seperti apa untuk ini. Nah, deskripsi kegiatannya tolong diisi, artinya kegiatan itu untuk apa, misalnya peningkatan apa kompetensi guru matematika, berarti outputnya seperti apa lah, minimal ada garis besar biar kami nanti ketika des dengan teman-teman Bapak Liban dan DBKD bisa menyampaikan ini untuk dilakukan untuk ini. Ini 20 korun seperti itu. Jadi disampaikan termasuk estimasi anggarannya. Jadi sudah cerita anggaran ya sewajarnya lah. Nanti di 2023 lebih banyak ke kompetensi pendidik dan untuk pendidikan. Jadi ke peningkatan guru-guru di sekitar kecamatan. Terus pesan kami kemarin ada evaluasi lapor pendidikan di Solo juga disampaikan kalau mengirimkan guru jangan yang itu saja, coba digilir, karena ternyata problem salah satunya kenapa kompetensi guru itu tidak merata, yang berangkat itu saja gitu. Salah satunya itu, dan ketika yang berangkat itu saja mungkin tidak disampaikan di tingkat teman-teman yang di kecamatannya. Mulai lagi untuk Sarpras itu sejak ada paradigma baru rapor pendidikan, Sarpras itu bukan menjadi tolok ukur akreditasi. Oke, skala prioritas ya beberapa ya, khusus yang layanan dasar karena toilet dan sebagainya itu masuk di SPM, makanya itu harus kami penuhi benar-benar gitu. Tapi kalau yang perpustakaan dan bangunan gedung baru itu tidak menjadi skala prioritas, hanya memang harus disesuaikan, dan itu bisa dihitung kok sebenarnya kok. Itu hanya contoh, garis besarnya sub kegiatannya nggak usah ditarik. Kalau misalnya Bapak Ibu ada, karena sub kegiatannya nomenklatur yang ada di Permendagri, itu tugas kami. Bapak Ibu di rincian kegiatannya apa saja. Kalau misalnya lomba berarti ke mengarahnya ke siswa, berarti di sub kegiatan yang atas minat bakat siswa. Kalau yang kompetensi guru berarti di pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan. Nanti kami yang menyesuaikan di sub kegiatannya.